Baik, selamat pagi menjelang siang buat seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Di hari Minggu yang penuh ceria ini saya hadir untuk menyapa pemirsa Belu News pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit permasalahan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh tenaga kontrak daerah. Artinya tenaga kontrak daerah yang sudah terakomodir, yang sementara ini sudah bekerja pada pemerintahan. Mereka melakukan audiens bersama dengan DPRD Kabupaten Belu beberapa waktu yang lalu. Di sini saya hanya ingin menyampaikan, saya ingin bertanya. Berita yang beredar di media itu sangat jelas bahwa tenaga kontrak daerah mereka itu membuat sebuah forum masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, mereka ini kan sudah masuk menjadi tenaga kontrak daerah. Artinya mereka sudah sah menjadi tenaga kontrak daerah. Kenapa mereka masih membuat sebuah forum yang mengatasnamakan masyarakat? Ini adalah pertanyaan pertama. Yang kedua, ada pihak yang menggerakkan berita yang beredar. Contoh misalnya tenaga kontrak yang bekerja pada misalnya guru. Ada seperti surat edaran yang keluar, ada SMS yang keluar bahwa mereka diperintahkan oleh oknum Kasubag. Oknum Kasubag pada Dinas Pendidikan. Ini kami bertanya, maksud daripada oknum yang memerintahkan mereka untuk pergi audiens dengan DPR itu pada jam kerja itu maksudnya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin bertanya, ada lagi yang beredar bahwa bilang, oh kami sudah mendapat restu dari pimpinan OPD. Loh, terus sampai hari ini tidak ada klarifikasi. Kami menunggu. Sebagai masyarakat kami melihat, kami membaca berita, kami menunggu. Terus bagaimana tindak lanjutan daripada pemerintah? Dalam hal ini minta maaf. Baik itu pimpinan birokrasi ataupun dari bupati sendiri. Adakah di Republik ini jam kerja diperintahkan oleh baik itu Kasubag atau mungkin oleh pimpinan OPD pada instansi masing-masing memerintahkan untuk pergi audiens DPR pada saat jam kerja? Apakah ini sesuatu yang urgent? Ini yang menjadi pertanyaan saya, mewakili masyarakat. Berita yang beredar ini sangat mencoreng sistem birokrasi di Kabupaten Belu. Artinya apa? Jam kerja teko-teko diperintahkan untuk pergi audisi DPR. Dan dengan polosnya itu teko-teko menyampaikan bahwa oh kami sudah dapat izin restu dari pimpinan OPD, pimpinan OPD. Astu kita semua diam. Jadi besok-besok kalau misalnya ada pegawai orang yang intir, dia bisa buat satu forum masyarakat. Ini yang menjadi satu pertanyaan kritis dari saya. Terus tindak lanjutnya seperti apa? Jam kerja mereka pergi audiens DPR. Apakah ada satu pekerjaan yang harus pergi audiens? Jadi dibayar oleh negara itu pergi audiens dengan DPR. Ini jam kerja. Mereka direkrut untuk bekerja, mereka bukan direkrut untuk pergi mau berbicara DPR sana. Baru yang ada yang menggerakkan. Saya minta dengan hormat. Saya minta ini ada tindak tegas. Alasan mereka diperintahkan itu dasar alasannya siapa? Siapa yang memerintahkan? Aktor intelektual harus dicari. Ini kan kalau saya menduga ini seakan-akan membuat antara gap ini antara teman-teman tekoda yang lama yang sudah diberhentikan dengan yang baru ini mau dibenturkan ini. Kalau cara-cara seperti begini, ini tidak manusiawi cara-cara seperti begini. Ini cara-cara mau mengadu domba ini. Dan saya minta kepada pimpinan OPD dan termasuk kepada bupati tindak tegas oknum yang sudah melakukan ini. Siapa yang memerintahkan? Kami diam berapa hari ini, kami melihat seperti apa sejauh mana teguran
kepada oknum yang sudah melakukan itu. Bisanya perintahkan orang jam 8 kumpul di taman kota. Saya kejar terus itu nanti. Saya pastikan itu. Hebat betul zaman sekarang ini. Baru kali ini birokrasi seperti begini. Baru kali ini tenaga-tenaga kontrak daerah itu diperintahkan dan mereka membuat sebuah forum. Mereka buat forum ini, mereka ini masyarakat atau bagian daripada pemerintah? Ini yang menjadi persoalan. Sudah teko masih buat forum masyarakat. Wah, mungkin kalian setting aksinya kurang mantap ini. Terus yang kedua ketika ditanya, terjepit bilang, oh kami sudah dapat restoran OPD. Kamu mau menjabat pimpinan OPD, kamu mau menjabat kamu punya pimpinan-pimpinan ini. Ini harus ditelusuri secara terang benderang. Jangan diam. Orang lain boleh diam, tapi kami yang cerewet-cerewet ini, yang lagi senang-senangnya untuk bersuara ini, kami tidak akan diam. Itu dicatat baik-baik. Ini mau jadi apa kalau belu seperti begini? Politik sekali lagi, politik itu sudah usai. Kita tidak bisa berlarut dalam politik lagi. Artinya apa? Yang kita jalankan hari ini adalah kebijakan politik. Kita sudah mendapatkan pemimpin hari ini. Kita tunduk dan taat. Kalau mau berbicara politik nanti 2024. Siapa lagi yang mau calon baru kita berbicara tentang politik. Hari ini kita jalankan. Tidak usah lagi ada gap. Yang berprestasi mari kita acungkan jempol dan kita dukung. Contoh seperti kadis ini PLT Dispora, kadis Dispora, yaitu Abang Englaka. Terobosan-terobosannya dilihat ini. Ini kita tidak bicara, kita tidak orang punya kemampuan. Terobosan-terobosan hari ini kita bisa lihat. Artinya begitu. Bukan kita duduk di belakang layar main dengan akun palsu serang orang. Kau belum. Saya kasih tahu. Saya pikir ini kamu kerja baik-baik. Karena semakin saya dihina, saya semakin gigi gatal. Kamu tanda baik-baik saya pempas. Tapi permasalahan yang menggerakkan tenaga kontrak daerah untuk pergi ini beraudisi DPR itu sangat mencoreng birokrasi di Kabupaten Belu. Apalagi ada statement yang mengatakan sudah dapat restu dari pimpinan-pimpinan OPD. Ini yang betul-betul harus diklarifikasi menjadi terang benderang. Dan oknum yang sudah menggerakkan itu, saya mohon kepada pemerintah dari Kabupaten Belu, dalam hal ini Bupati, dan saya kira tolong ini akan kalau dibiarkan terus nanti suatu saat orang akan membuat bentuk forum masyarakat baik itu, jangankan teko. Nanti besok kalau sudah bekerja pada pemerintahan, pegawai pun mereka bisa membuat satu forum. Saya sangat menyayangkan permasalahan ini. Dan ini akan saya kejar terus. Bisanya menggerakkan teko-teko pada jam kerja untuk pergi audisi dengan DPR. Dan mereka juga di ini. Kenapa tidak mau pergi audiens atau kenapa tidak mau berkunjung pada hari Sabtu dan hari Minggu saja ketika sudah tidak bekerja? Masa jam kerja? Ini sejarah ini. Dan Pak Kasuwat naik pun statement dan pernyataan itu sudah terjelas dan sudah terekam. Orang lain boleh berhenti, tapi saya dengan teman-teman saya tetap akan kejar ini. Dan saya juga akan mengejar apa yang pernyataan dari Bapak Bupati Belu, oknum ASN yang bermain politik praktis dan segala macam, ada sanksi dan segala macam. Dan ini akan saya kejar. Masa jam kerja orang bisa pergi audiens dan membentuk sebuah forum yang benar saja. Ini artinya saya menduga ini bisa membenturkan antara yang sudah lama bekerja, yang sudah diberhentikan bekerja dengan yang baru bekerja. Mau dibenturkan. Cara-cara seperti ini tidak baik di daerah perbatasan. Dan tolong dipertanggungjawabkan. Dan saya minta ada tindakan tegas oleh pimpinan
OPD atau oleh pimpinan birokrasi, yaitu Bapak Sekda Belu. Dan kepada Pak Bupati saya mohon tolong ini diberikan teguran secara keras. Kalau tidak saya dengan kelompok saya pergi buat surat pengaduan kepada Polres Belu terkait kemarin dengan pergerakan itu. Ada yang aktor intelektualnya ada yang menggerakkan pada saat jam kerja. Semua boleh menyampaikan pendapat di muka umum. Itu hak setiap warga negara. Itu hak. Dan itu tidak pernah kita larang. Tapi kalau ada yang menggerakkan, itu yang menjadi permasalahan. Ini menjadi permasalahan. Ini minta maaf sekali lagi saya sampaikan, ini tolong harus ditelusuri karena diperintahkan mendapat restu dari pimpinan OPD ini yang harus diklarifikasi menjadi terang benderang. Dan ini jangan hanya didiamkan dan jangan dianggap masalah kecil dan sepele, jangan. Yang seperti begini tidak ini. Orang yang interupsi dalam ruangan sidang yang bersuara untuk kepentingan masalah kecil dapat surat teguran dari pimpinan partai. Heran. Kalau sekali sama sampaikannya, partai politik itu hadir itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika ada misalnya ada anggota partainya atau anggota daripada yang duduk di parlemen DPR, dia bersuara untuk kepentingan, itu adalah bagaimana bisa meningkatkan rating elektabilitas daripada partai tersebut. Karena orang yang diurus ke sana mampu untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi kalau interupsi saja di saat gak dikatakan, waduh, ciloko, malah tester. Yang kadang yang anehnya lagi, ini pengalaman pribadi. Mungkin ini ada si Dance juga ada nonton nih. Dance, saya hanya memperingatkan kepada saya adik Dance ini. Saya punya Dance ini, saya yakin bahwa suatu saat dia bisa menjadi seorang tokoh yang besar. Mungkin bisa jadi ketua sebuah organisasi. Harapan saya adik pahami betul organisasi yang kau pimpin kelak nanti. Kau paham betul anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Agar roh partainya, roh organisasi yang kau pimpin nanti itu engkau paham. Dan ketika engkau merekrut sekretaris atau wakil seperti apapun, engkau harus tahu baik-baik dia punya karakter. Yang sampai nanti dia masuk ke dalam situ, dia buat kacau dan ketidakpahamannya dia. Ini ingat baik-baik adik Lanci. Kamu dua ini adik Haman ini. Saya peringatkan kamu dua sekali lagi karena kamu dua saya pun adik. Jadi Haman ingat baik-baik. Besok kau menjadi seorang ketua organisasi apapun, ormas yang kau pimpin, kau paham betul yang namanya roh organisasi tersebut. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan pada organisasi yang kau pimpin, engkau harus paham betul-betul. Supaya setiap statement yang kau keluarkan, itu betul-betul engkau sudah paham. Dan ketika engkau merekrut orang untuk bergabung, entah itu wakil, anggota, atau strategi sebagai sekretaris, engkau harus lihat betul-betul kemampuan dia dan kematangan dia dalam berorganisasi tersebut, supaya dia jangan membuat permasalahan baru yang ketidakpahamannya dia. Kadang-kadang orang baru yang baru bergabung itu nanti yang membuat celaka, dia tidak paham organisasi yang dia bergabung hari ini. Oleh karena itu, saya Vicky Nahab mengakhiri live saya pada pagi menjelang siang ini. Selamat hari Minggu, semoga damai, sukacita beserta Bapak, Ibu, saudara saya sekalian. Harapan saya, tolong bertindak tegas dan tolong ditelusuri aktor intelektual dalam pergerakan tenaga-tenaga kontrak daerah yang bekerja pada pemerintahan yang pergi audis dengan DPRD. Karena itu jelas ada oknum ASN yang menggerakkan mereka. Dan saya mohon ini untuk segera diklarifikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten. Dan ada teguran secara keras oleh pemerintah daerah Kabupaten. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahab mengakhiri live saya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.